Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Bani Rahaditya. Di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian gimana sih caranya buat ke Gunung Semeru. Karena gue dulu pernah ke Semeru tahun 2018 ya kalau nggak salah. Dimana gue waktu ke Gunung Semeru itu berangkat dari Pasar Senen sama teman-teman gue yang orang Tambun, Cibitung. Di sini bakalan ada semuanya, mulai dari harga tiket, estimasi waktu, harga tiket masuk ke Semerunya, berapa hari gue di Semeru, bawa perlengkapan apa aja, belanja di mana, itu ada semua di sini. Jadi tonton terus videonya. Jadi dulu itu gue berangkatnya itu tanggal 17 Juni 2018 dari stasiun Pasar Senen di Jakarta. Dan gue dulu berangkatnya itu dari Pasar Senen itu 4 orang cowok semua. Dan di perjalanan di stasiun apalah gue lupa, di stasiun Jawa Timur pokoknya, ada temen gue 2 orang lagi, cewek sama cowok, naik dari stasiun Madiun kalau nggak salah deh. Untuk bisa ke Semeru ini kalian harus ke stasiun Malang, dan stasiun Malang itu dari Pasar Senen sampai ke stasiun Malang itu sekitar 20 jam perjalanan di kereta. Gila, lama banget. Harga tiketnya itu waktu itu gue 110.000 men. Murah parah anjir. Dan perbekalan gua waktu ke sana itu, gak bawa logistik apa-apa, gue cuma bawa alat-alat mendaki aja kayak tas carrier, sepatu gunung, alat masak, tenda, dan yang lainnya. Kenapa gue nggak bawa logistik dari sini? Soalnya kalau gue bawa logistik dari sini itu basi ya, kayak busuk gitulah ntar di jalan. Jadi gue beli logistiknya itu di pasar yang ada di Kota Malang. Sesampainya gue di stasiun Malang, gue disambut sama apa sih, kampung warna-warni. Kampung warna-warni ini adalah pemandangan pertama kalau kalian baru nyampe di stasiun Malang. Tapi harus pagi-pagi, karena gue sampai sono itu jam 7:30 pagi. Sesampainya gue di stasiun Malang, gue langsung jalan ke luar buat nyari angkot ke arah tempat gue mau nyewa jeep buat ke basecamp Semeru itu. Tapi sebelum nyampe ke basecampnya ini, gue belanja dulu men. Belanja logistik ya, kayak yang gue bilang tadi ya kan. Apa aja lah gue beli. Tapi yang paling penting itu ya beras, sayur-sayuran, mie nggak apa-apa. Waktu itu beli teri sih, teri asin gitu aja, enak parah kalau dimakan di gunung ini. Terus setelah gue belanja, gue lanjutin dah tuh buat lanjutin ke base camp di apa sih namanya, base camp Anupani ya. Dan perjalanannya itu kita ngelewatin Bromo, dan gila keren banget sih pemandangannya. Di sana itu gua naik jeep, dan jeepnya ini harganya berapa ya, 600-an lah sekali berangkat, dan 1.300.000-an itu bolak-balik dari base camp ke tempat jeep atau penginapan kita, dan balik lagi dari base camp Semeru ke penginapannya lagi. Nah, sesampainya gue di base camp Anupani, langsung dah tuh temen gue ngelis daftar orang-orang yang ada di grup kalian. Jadi sekarang itu sistemnya di Gunung Semeru ini harus daftar online dulu men. Nah, kalau udah daftar online terus kita bayarnya lewat rekening,
rekening Semerunya ini. Tinggal kita cetak formulir pendaftaran kita, terus kita bawa waktu kita mau nanjak, dan nanti kita antri di loketnya ini untuk dilihat ada berapa orang yang ikut dan ada persiapan apa aja. Setelah pendaftaran selesai, di sini kita semua diarahin untuk masuk ke suatu ruangan. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di luar camping ground yang sudah ditentukan. Karena apa? Karena ada beberapa titik, ada beberapa pohon yang diikat kain putih dan diyakini oleh masyarakat ada tengger di sana ada penghuninya. Jadi sekali lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, tolong pengunjung untuk mendirikan tenda silakan dilokalisir di 2 tempat. Nasional sudah berupaya untuk memusnahkan tanaman tersebut beberapa tahun yang lalu, bahkan tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu juga banyak sekali pendaki yang membawa pulang bunga tersebut. Pada 2018 tidak diperbolehkan dipetik ataupun dibawa pulang. Karena apa? Karena sudah kita kasih tahu cara yang benar. Ternyata banyak sekali pendaki yang mengabaikan apa yang kami sampaikan. Tanpa dicabut langsung dipetik, tanpa dibungkus langsung ditenteng di sepanjang jalur pendakian. Justru memperparah kondisi yang ada di sana. Silakan dilihat sendiri di Ranukumbolo sudah tumbuh semakin cepat di sana. Akibatnya adalah merusak ekosistem yang ada di sana. Silakan dinikmati saja. Pintu gerbang Semeru. Di sini ya kita abadikan lah momennya ya kan. Dari mulai masuk di jalan sampai nanti di puncak. Gue pertama mendaki itu jam 4:30 sore, dimana teman-teman gue itu udah pada siap semua lah, keren. 4:30 sore dari pintu masuk ini. Waktu itu gue nyampe jam 9:30 malam di Ranukumbolo, tapi bukan di posisi apa tuh yang belahan gunung itu, di posisi apa ya, gue susah jelasin. Jadi ada 2 tempat ngecamp di Ranukumbolo itu, yang satu space awalnya ada di awal pendakian, dan satu lagi di sebelah sananya lagi. Nah di sini gue putusin untuk buka tenda dulu, soalnya udah malam banget nih, jam 9:30. Udah gitu dingin, anjir dingin parah. Gue nggak kuat waktu itu dinginnya man. Sampai gue pakai jaket 2. Tuh lihat jaket gue 2. Tapi di sini mantep. Pemandangannya itu bagus parah anjir. Tenang banget. Dan di sini tuh gue buka tenda paginya. Sekitar jam 8 itu gue masak. Gue masak sama temen-temen gue ya kan, buat ngisi perut lah, gila gue dari malam belum makan. Dan setelah gue masak, gue prepare buat lanjutin perjalanan gue ke Kalimati. Tapi di perjalanannya itu gue ngelewatin view Ranukumbolo yang ada belahan gunung gitu men, keren parah sih itu. Ya gue foto dulu lah di situ. Nggak lama kemudian di sebelah Ranukumbolo ini nanti lo bakal ngelewatin yang namanya Tanjakan Cinta. Nah, Tanjakan Cinta ini sih mitosnya, kalau kalian nggak nengok ke belakang dan terus jalan nanjak ke arah Kalimati, dan di perjalanan nanjak ini kalian memikirkan nama pasangan kalian atau nama gebetan kalian agar bisa jadian. Di sini sih katanya nanti bakalan tercapai apa yang lu mau. Tapi dengan syarat jangan nengok ke belakang. Kita disuguhin sama padang savana, dimana sebenarnya kalau ini bunga-bunganya lagi bagus. Di sini tuh namanya oro-oro ombo ya. Oro-oro ombo ini sebenarnya warnanya ungu semua, bagus banget buat kalian space foto. Tapi waktu itu gua keadaannya lagi kering. Gak lama setelah gue ngelewatin Oro-oro, gue jalan terus sampai akhirnya gue sampai di Jembangan ini. Jembangan ini adalah spot foto yang bisa kalian dapat setelah setelah Oro-oro tadi. Ya bagus dah kayak gini nih pemandangannya. Dan setelah kalian jalan terus dari Jembangan sekitar sejam dari Jembangan, kalian akan sampai di Kalimati. Kita lagi di Kalimati. Aduh, lumayan perjalanannya.
Nyeri ya. Nyeri. Gunungnya masih belum kelihatan, tutup kabut. Kita nanti mau summit jam 11 malam ke sana. Tutupan kabut. Mudah-mudahan kuat dan sampai puncak. Di mana Kalimati ini adalah tempat terakhir kalian mendirikan tenda sebelum kalian summit ke puncak. Ya udahlah, gue sama teman-teman gue putusin untuk buka tenda di sini dan gue bermalam di sini untuk nantinya summit. Dan waktu itu tuh gue summit jam 1 malam, men. Gila, malam banget ya karena jarak dari Kalimati sampai ke puncaknya ini sekitar 6-7 jam. Dan gue waktu itu berangkat jam 1 malam, itu sampai ke puncaknya itu jam 7 pagi ya, dan lama karena jalurnya itu kadang gimana ya, kita naik 3 langkah, kita naik 2 langkah, kita turun 4 langkah, kita turun, ya pokoknya nyerosot lagi lah. Jadi gak nyampe men, soalnya treknya itu pasir, medannya pasir ya kan. Aduh, kata gue. Dan ini adalah foto-foto gue selama summit. Bagus banget sih, gue dapet foto pemandangan gini ya kan. Gue dapet foto di belakangnya itu ada apa tuh namanya, pelangi dan ini foto-foto gue, video gue selama gue di puncak. Aduh, hati-hati mbak. Mantap kan? Gue di puncak itu sebenarnya lama, men. Gue nungguin temen gue, soalnya gue nyampe duluan. Temen gue nggak tahu karena mereka, ya setiap orang kan beda-beda ya. Bukannya gue ninggalin ya, jadi di trek itu rame banget. Jadi kalau gue berhenti, gue ngalangin orang buat mereka lewat. Jadi gue ya udahlah, gue sebisa gue naik terus sampai gue akhirnya naik sampai puncak itu jam 7. Temen gue nyampe puncak itu jam 8. Gue nyampe di sana jam 7. Gue nyari orang buat fotoin gue, siapa aja gue suruh foto. Ya udahlah. Dan selama gue di puncak itu ya, dari jam 7 sampai jam 8 gue nungguin temen gue lama banget. Sampai kedinginan, man. Di sana tuh dingin banget. Ya udahlah, gue tungguin aja ya kan sampai jam 8. Dan akhirnya mereka sampai. Ya udahlah, gue ajak mereka buat foto sama-sama. Tapi karena waktu itu gue berenam, tapi yang satu itu nggak naik, yang satu turun lagi katanya karena dia mules. Aduh, sayang banget. Lama-lama gue setengah 9 gue turun ke Kalimati. Dan gue waktu itu basah semua, soalnya di perjalanan summit itu gue kena
ya hujan-hujan kecil lah, jadi basah semua pakaian gue gitu kan. Ya udahlah, gue lanjutin turun. Turun juga, mantap coy, viewnya serius. Semeru, I love you. Lihat jalurnya, mantap. Gue sampai di Kalimati, gue foto-foto di Kalimati ya kan. Dan asal lo tau men, nanjak gue itu dari jam 1 nyampe jam 7 sekitar, berarti 6 jam ya kan. Lo tau gak turunnya berapa jam? Turun dari puncak ke Kalimati itu cuma 1 jam setengah gue itu. Gila gak tuh? Gila berapa kali gue karena gue nggak lari, gue nggak lari-larian banget ya, gue nyantai gitu, seret-seret. Gimana sih kalau turun gunung? Yang gue jadi pertanyaan, kenapa naiknya itu bisa sampai 6 jam, turunnya cuma 1,5 jam. Udah. Ya udahlah. Dan sesampainya kita semua di Kalimati, kita bergegas untuk cabut dari Kalimati jam 1:30, jam 2. Dimana kita itu jalan terus. Nah, nggak enaknya di sini gue kena hujan waktu mau balik ke Ranukumbolonya lagi. Ya, kena hujan terus, ya kan. Terus yaudahlah, gue di Ranukumbolo akhirnya buka tenda lagi karena udah terlalu sore. Akhirnya gue bermalam lagi di Ranukumbolo. Dan paginya di Ranukumbolo yang gue maksud ini, yang ada belahan gunung itu, keren banget anjir, keren. Tuh, lo lihat pemandangan-pemandangannya di sini. Gua cabut untuk turun ke base camp jam 12 siang. Gua sampai di base camp itu jam 4 sore. Jadi cuma 4 jam dari Ranukumbolo ke base camp itu. Dan setelah gue nyampe base camp dan gue dijemput sama jeep gue yang gue pesan, yang gue sewa, gue balik ke penginapan awal, yaitu base campnya yang punya mobil jeep sih. Jadi di situ tuh gratis semuanya, tapi makan enggak. Pokoknya tempat penginapan itu gratis disediakan asal kita sopan. Nah, di tanggal 22 bulan Juni jam 4 sore itu gue cabut balik lagi ke Jakarta. Gue balik lagi ke rumah. Ya udahlah, di situ tujuan naik gunung ini, tujuan jalan-jalan itu yang pertama itu adalah selamat balik ke rumah. Bonus nomor 2, dan kesehatan di samping keselamatan. Oke, jadi segitu aja pesan dari gua. Estimasi budget ke Semeru itu gua waktu itu bawa 2 juta. Dan itu pun masih nyisa sekitar 300.000. Dan gua di situ udah beli oleh-oleh. Ya, seru sih. Kalau kalian mau ke Semeru. Terus sekarang kan ribet ya. Pertama harus daftar online. Juga sekarang ada new normal ya kan, harus pakai surat kesehatan. Gua harap sih semuanya sudah dipersiapkan. Kalian harus sehat walafiat, jangan sakit. Pokoknya kalau naik gunung itu harus sehat ya kan. Ya udah, segitu aja dari gua. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian dapat dari video ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa naik gunung sometime. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini kalau emang bermanfaat. Terima kasih.